Halo semuanya, saya mau kasih info cara nanam umbi sedap malam. Nah, buat para pemula ini mungkin sangat membutuhkan informasi ini, karena saya juga dulu awalnya pas mau nanam juga nyari-nyari infonya gimana sih caranya nanam umbi sedap malam. Ini kebetulan umbinya itu saya dapat gratis setelah beli benih apa ya waktu itu, benih vinca. Nah, sekarang ini udah 1 bulan, daunnya udah panjang nih. Nah, saya mau sekalian repotting. Nah, simak videonya ya teman-teman. Ini foto dari Google. Nih kayak gini nih bunganya. Ini wangi banget kalau udah malam. Nah, kayak gini nih bunganya. Tuh. Ya. Nah, sekarang saya mau tanam dari waktu pertama saya tanam dari umbinya ya. Simak videonya. Ini metannya saya mau pakai campuran dari tanah dan sekam. Saya mau kasih sedikit kokopit supaya ini aja lebih lembab aja gitu. Nih kayak gini, ini untuk nanam dari umbinya. Untuk metannya ini sebenarnya bisa pakai apa aja, yang penting dia ada unsur tanah dan pupuknya. Nah, bisa pakai tanah apapun ya, dan dia bisa cepat tumbuh juga. Ini saya pakai pot yang ukuran 10 dulu. Nah, ini isi sampai agak penuh. Ini dia umbinya. Kalau umbi sedap malam itu memang kering kayak gini ya. Nih kayak gini. Ini sudah sedikit muncul tunasnya. Lalu kita timbun sedikit. Sisain ujungnya aja sedikit. Nah, ini ditambah lagi. Nah, kalau misalkan ini untuk mendapatkan umbinya ini, perbanyakan dari umbinya ini, yang bisa dijadikan umbi itu adalah dari tanaman yang udah dewasa, yang udah sering berbunga dan umurnya sekitar 1,5 tahun. Nah, itu bisa diambil umbinya. Dan itu proses umbinya itu harus dikeringkan dulu dan disimpan kurang lebih 1 bulan gitu, 1 bulanan. Nah, baru nanti bisa ditanam. Halo, ini umbi sedap malam yang udah ditanam. Ini hari ke-10, udah setinggi ini. Ini hari ke-10, saya punya 3. Ini umbi sedap malam yang kemarin ditanam udah tumbuh. Nah, jadi ini setelah 1 bulan. Jadi saya sekarang mau repotting ke pot yang lebih besar. Sekarang saya mau pakai pot yang ukuran 17. Nah, ini ada daun-daunnya ini yang udah letoy karena kena hujan terus ini. Nah, ini siapkan dulu potnya, terus isi sedikit tanahnya. Ini media tanamnya kita pakai tanah, sekam, dan pupuk.
bisa pupuk kandang atau kompos. Perbandingannya 1:1. Nah, ini dia. Akarnya udah lumayan banyak ya. Tuh, kita pindahin langsung. Usahakan akar-akarnya enggak pisah sama metan sebelumnya. Terus kita tambahin metannya ke pinggir sampai penuh seperti ini. Nah, jadi dia ini akan berbunga itu sekitar umur 7-8 bulan. Nah, nanti untuk pemupukannya berikutnya itu setelah kurang lebih umur 6 bulan. Nanti saya kasih pupuk yang berikutnya, karena ini udah dikasih pupuk kan. Nah, dia ini biasanya berbunga itu malam hari dan bunganya wangi banget. Terus juga untuk penyiramannya itu setiap hari. Kalau dia udah umur 6 bulan itu pemupukannya harus rutin ya. Kalau untuk awal-awal ini bisa dikasih pupuk itu, kalau mau pakai pupuk kimia NPK itu yang N-nya tinggi, karena dia masih kecil dan untuk proses pertumbuhannya. Nah, setelah nanti umur 5 atau 6 bulan gitu, nah itu yang tinggi P-nya, supaya untuk pembentukan bunga gitu. Atau kalau pupuk tunggal itu TSP, dicampur sama bisa urea. Nah, ini dia. Terus juga dia ini masa produktifnya itu sampai 2 tahun. Jadi bisa berbunga itu beberapa kali sampai 2 tahun. Habis itu dia mati. Dan kita bisa teruskan ambil umbinya dan dikeringkan jadi tanaman baru. Seperti itu. Kalau ditanam terus dia ini udah nggak berbunga lagi, karena masa produktifnya itu sampai kurang lebih umur 2 tahun. Nah, penyiramannya bisa tiap hari karena dia harus basah terus ya. Ini daunnya agak letoy, nggak mau berdiri ini karena akar-akarnya masih belum kuat menahan daunnya yang berat itu. Nanti kalau misalkan akarnya udah banyak, nah itu dia bisa lebih tegak gitu. Sama juga dengan tanaman lain itu. Kalau teman-teman suka bingung kan, kayak misalkan keladi itu yang paling sering, itu kan sering letoy itu karena akarnya belum kuat. Nah, kalau dia akarnya udah banyak, itu biasanya dia udah kuat. Kalau masih kayak daun 3 itu masih suka letoy, daun 3, daun 4. Tapi kalau udah makin banyak, nah udah bisa berdiri, udah nggak letoy lagi. Nah, nanti saya mau dibantu. Nah, ini kita kasih turusnya ya, kita ikatkan di turus supaya membantu dia bisa berdiri, nggak letoy lagi. Penempatannya ditaruh di tempat yang panas ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat semuanya ya. Makasih ya yang udah nonton, jangan lupa di subscribe. Dadah.